Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ninu Fafi. Kali ini Ninu Fafi akan mempersembahkan satu tontonan yang sangat menarik sekali, yaitu tentang Beautiful of Mosby in Indonesia part 9 ya. Bantu subscribe, like, dan share menuju ke 1 juta viewer ya. Semoga tonton ini menjadi tonton yang sangat menarik dan bisa membantu semuanya agar mempunyai keinginan yang tinggi atau mempunyai inspirasi untuk rajin sholat berjamaah. Jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan share. Yang pertama yaitu Masjid Jami Al-Ittisam Bambu Apus. Ini berada di Jakarta Timur ya. Masjid ini lokasinya di daerah Bambu Apus, tepatnya ke arah Taman Mini ya, pada Padepokan. Kalau dari Bambu Apus kita melewati jalan Mini 1 ya. Ini lantai 1 tempat sholat wanita. Ini tempat sholat jamaah laki-laki ya. Nah ini jamaahnya lumayan pada siang hari. Sekarang kita menuju ke lantai 2 dari Masjid Al-Ittisam Bambu Apus. Lantai 2 ini biasanya kalau lagi sholat taraweh di bulan Ramadan tuh ramai sekali ya. Ini karena pada siang hari dan saya uploadnya pas bulan Syawal, jadi ya agak sepi ya guys. Nah ini kubahnya ya dari Masjid Al-Ittisam lantai 2. Yuk para jamaah muslim dan muslimat, kita makmurkan masjid dengan rajin sholat berjamaah 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Mari kita sholat berjamaah karena pahalanya besar ya. Pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri hanya 1 derajat aja, dan itu pun kalau benar lah. Kalau ada yang salah cuma 0, sekian ya. Kita harus rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan selalu dapat bimbingan dari Allah agar selalu dekat dengannya dan jauh dari sifat-sifat yang sangat tercela. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Sekarang terlihat ini para jamaah Masjid Al-Ittisam lagi istirahat ya. Yang kedua adalah Masjid Al-Muqarrabin yang berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur ya. Masjid ini terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk, perbatasan dari SMP atau SMK atau SMA dari Trisastra. Kalau kita SMP itu jadi bisa menuju ke Bacang. Masjidnya ini adalah terletak di tengah-tengahnya ya. Lebih kurang dari SMP Trisastra itu 500 meteran lah kita ke arah dalam ya. Masjid Al-Muqarrabin ini kalau maghrib dan isya ramai guys ya. Jamaahnya sangat banyak sekali. Ini saya upload pada bulan Syawal hari kelima ya. Kita sholat maghrib ya, maghrib di sini berjamaah. Enggak ikut jamaah sih ya, pokoknya sholat maghrib di Masjid Al-Muqarrabin ya. Ini situasi malam, jadi jamaahnya sudah selesai ya. Jika kita sholat berjamaah, insya Allah akan menambah tali silaturahmi dengan sesama para jamaah, karena dengan sholat berjamaah bisa saling mengenal tetangga, mengenal teman ya, saling akrab dengan mereka, sehingga tali silaturahmi
akan terjalin dengan baik ya. Ini di Masjid Al-Mukarrabin juga ada tempat parkirnya guys, tapi kalau menuju ke sini kalau kita bawa mobil itu papasan harus gantian ya. Jadi kalau papasan 2 mobil memang harus ngalah dulu, karena memang cukup 1 mobil aja untuk masuk ke lokasi masjid. Yang ketiga yaitu Masjid Babu Taubah Setu Cipayung, Jakarta Timur ya. Masjid ini terletak di perapatan Setu ke arah Lubang Buaya, ada sebelah kanan jalan. Kalau dari perapatan itu lebih kurang ada 100 meter lah dari perapatan Setu ke arah Lubang Buaya. Masjid Babu Taubah ini ramai pada saat ada acara maulid, ada acara Jumatan ya. Biasanya anak yang dari pesantren Nur Fajri sholat Jumatnya ada di Masjid Babu Taubah. Kalau pada acara di besar agama Islam juga sering diadakan pengajian di sini. Masjid Babu Taubat ini di sampingnya guys ada tukang nasi uduk. Kalau anda peminat nasi uduk yang suka banget nasi uduk ya, di samping Masjid Babu Taubat ada. Harganya juga terjangkau dan rasanya dijamin guys, enak ya. Nasi uduknya enak, nggak bakal kecewa deh. Ini tempat tujuannya ya guys, tempat uduan dari Masjid Babu Taubah. Masjidnya sih nggak terlalu besar ya, tapi lumayan lah dipakai untuk sholat Jumat. Jadi ya bisa muat 100 orang. Ada lantai 1, ada lantai 2 ya. Kalau pas acara besar Islam nih ramai, sering ada pengajian lah di sini. Sering mengundang habib dan ustadz-ustadz yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Harus rajin guys ya untuk sholat jamaah itu semua, karena dengan sholat akan mencegah perbuatan munkar, amal makruh nahi munkar ya. Insya Allah kita akan terjaga dari sikap-sikap yang tidak baik. Ini situasi malam ya di Masjid Babu Taubah Setu Cipayung. Insya Allah ini masjidnya ini dibangun ya berkat dari uang jamaah yang ada di sekitar wilayah masjid ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keempat adalah Masjid Al-Khairat Condet, Jakarta Timur. Masjid Al-Khairat Condet ini terletak di Jalan Raya Condet, Gang Masjid ya. Kalau kita arah PGC itu bisa naik Grab atau naik Oke Trip ya, Oke Trip ke arah Condet Raya. Kita turunnya Gang Masjid. Di samping Masjid Al-Khairat itu ada SDIT, ada TK dan SMPIT Al-Khairat. Masjid Al-Khairat ini udah lama didirikan ya. Sedangkan SDIT Al-Khairat itu kalau nggak salah berdiri pada tahun 1996-an ya. 1996 kalau nggak 1995. Di SDIT Al-Khairat itu ada jembatan yang menghubungkan antara Masjid Al-Khairat dengan SDIT-nya. Jadi kalau peserta didik udah selesai belajar menjelang sholat, mereka akan langsung menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Jadi nggak turun dulu ke lantai 1 gitu ya, tapi mereka langsung ya dari lantai 2 ke lantai 3 tuh langsung ada jalan yang bisa langsung menuju ke masjidnya, akses menuju ke masjid ya. Kalau jamaah wanita itu sholatnya di lantai 2 guys. Untuk jamaah laki-laki itu di lantai 1. Kenapa jamaah wanita berada di lantai 2? Itu demi keselamatan dari jamaah wanita, dari ketidaknyamanan lah dengan sholat di lantai atas, mungkin menghindari tindak asusila ya, yang beberapa hari yang lalu saya pernah dengar ada terjadi di masjid yang ada di Indonesia. Baru 2 sih ya, semoga aja nggak terjadi lagi ya.
Cukup itu aja deh ya. Ini tempat wudhuannya ya, dari Masjid Al Khairat Condet, Jakarta Timur. Sekitar masjid ini ada SDIT, SMP IT dan TQ ya, Taman Quran. Tapi kalau untuk madrasah aliyah sih belum tahu ya, kayaknya sih belum ada. Jadi anak-anak yang dari sekolah SDIT dia bisa langsung melanjutkan ke SMP IT ya. Karena di SDIT itu yang saya tahu sih bagus banget ya, untuk lulusnya aja mereka harus hafal 1 juz. Ini juga sama ya, ini juga harus hafal beberapa juz baru bisa diterima jadi guru. Jadi memang benar-benar mencetak generasi yang penghafal Al-Quran ya. Di samping IT-nya bagus, ya agama juga bagus. Ini situasi malam ya, sholat isya ya, saya uploadnya sholat isya di Masjid Al Khairat ini ya. Dan saya uploadnya ini pada bulan Syawal, hari ke-6 ya, hari ke-6 Ramadan, hari ke-6 bulan Syawal. Jadi situasinya masih situasi Idul Fitri ya. Ini ada anak kecil nih, kayaknya lagi main apa nih. Kita menuju ke SDIT-nya ya guys, ini ya. Nih ya, ini tempat parkirannya nih ya, tempat parkiran dari ya? SDIT Al Khairat. Nah, ini visi misinya ya. Nah, ini karena situasi masih Ramadan ya, bulan Syawal ya, jadi masih ada yang main petasan ya, mercon dan petasan ya. Ya, ini di sini ini peminat dari SDIT Al Khairat sih banyak ya. Bahkan dulu teman ponakan ada dari Rawamangun ya, sekolah sampai ke sini jauh-jauh karena mencari sekolah yang memang berkualitas ya. Ya alhamdulillah sih di sini sih lulusan dari SDIT Al Khairat baik-baik ya, dalam segi agama dan dari segi pelajaran akademik dan akil. Apalagi sekarang ya, mungkin bayarannya udah normal, zaman dulu aja udah sekitar 100% ya. Dari tahun 1997 itu udah sekitar cepet ya 100. Yang kelima yaitu Masjid Jami Al-Ikhlas Jalan Taman Harapan ya, Cawang ya. Masjid Masjid Al-Ikhlas Taman Harapan Cawang ini terletak di Jalan Raya Dewi Sartika ya, Cawang ya, daerah Cawang ya. Kalau nggak Dewi Sartika nih jalan Otista ya. Jadi tepatnya di belakang Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Jadi kalau kita punya saudara atau famili lagi sakit, terus kita pingin sholat berjamaah, bisa ke Masjid Al-Ikhlas Taman Harapan Cawang ini ya. Ini tempat wudhuannya ya, bersih ya. Punya saudara yang lagi dirawat di rumah sakit, kita bisa sholat di sini ya. Sholat di masjid, sholat di rumah sakit sih juga ada. Kali pengen sholat lebih nyaman ya, kalau di masjid kan bisa mendoakan saudara kita yang sedang sakit ya, apalagi dirawat di rumah sakit, atau menjenguk saudara kita yang sakit, bisa ya. Untuk para jamaah muslimah bisa sholat di sini di Masjid Al-Ikhlas belakang Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Masjidnya sangat luas ya, ini lantai 1 dari Masjid Al-Ikhlas. Ini ada buku dan Al-Quran ya. Ini kita sekarang menuju ke lantai 2 dari Masjid Al-Ikhlas. Ya, ini tangganya enak nih, tangganya nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek, jadi pas di kaki ya, nggak capek jadi kok nanjak. Ini lantai 2 dari Masjid Al-Ikhlas Cawang ya. Situasinya sepi ya. Ini hari ke-5 Idul Fitri 2022. Saya upload video ini ya, sama video ini 5 hari setelah Lebaran. Jadi situasinya masih
silaturahmi ya antar saudara ya. Ini kebetulan saudara ada di daerah Cawang ya. Jadi kita sekalian upload video ke sini. Yuk kita ramaikan masjid yang ada di ibu kota atau bahkan di seluruh Nusantara ya. Masjidnya udah bagus-bagus guys, udah cantik-cantik, udah indah semuanya, bangunnya juga kokoh. Tinggal jamaahnya aja nih yang memakmurkan masjidnya. Karena dengan kita memakmurkan masjid berarti kita mencintai Islam itu sendiri ya. Sama jamaah laki nih kita ramaikan masjid yang ada di sekitar wilayah kita ya. Kita berbondong-bondong sholat berjamaah. Terima kasih guys, thank you for watching. La ilaha illallah.